Eh, Salam sejahtera, assalamualaikum, Om Swastiastu, salam kebijakan, nama budaya. Untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dinamika politik dalam konteks bangsa Papua dalam bingkai NKRI ini. Oke, kebanyakan sih kawan-kawan gerakan, bahkan rakyat pada umumnya, rakyat Indonesia pada umumnya itu kebanyakannya apa sih, masih melihat Papua itu dalam konteks kapitalisme itu, sebatas penyisapan atau pengurasan sumber daya alam saja, tapi tidak melihat dan tidak pahami tentang apa itu sistem kolonialisme yang diterapkan oleh negara itu di atas tanah leluhur kami, Papua, bangsa Papua. Jadi gitu untuk kawan-kawan, dan mungkin saya di sini akan memaparkan sebuah realitas penindasan yang dilakukan oleh negara Republik di Indonesia oleh Indonesia di tanah Papua. Sistem kolonialisme yang diterapkan di atas tanah Papua itu tidak terlihat dan dikelabui oleh karena berbagai media ekstrim, mainstream, bahwa menyiarkan berita-berita dengan membolak-balikan, memutar-balikan fakta yang sebenarnya, realitas yang sebenarnya di atas tanah Papua, bahwa membodohi akar rumput warga Plese 62 sendiri begitu, untuk tidak melihat realita penindasan itu yang terjadi di atas tanah Papua. Kami sebagai generasi Papua, kaum muda Papua yang secara sadar melihat hal itu, bahwa negara Kesatuan Republik itu menerapkan sistem kolonialisme di atas tanah Papua atau penjajahan begitu. Itu secara jelas. Mungkin anak yang baru lahir di dalam atau bahkan maupun dalam masih janin dalam rahim perempuan Papua, dia akan merasakan sistem kolonialisme itu. Dia akan turut merasakan penindasan, penjajahan yang dilakukan oleh negara di atas tanah Papua. Ini sudah terjadi sejak tahun 60-an, kawan-kawan, saudara Indonesia, kalau mau paham itu. Jadi saya pikir untuk berita-berita yang sekarang sebuah dinamika, sebuah akumulasi yang terus terjadi, peristiwa konflik yang berkepanjangan begitu. Jadi untuk kita mau melihat lebih jernih lagi itu, yang pertama, TNI Polri yang dikirim ke sana banyak-banyak, mungkin sampai dengan sekarang ini tahun 2025 ini, apalagi Prabowo merencanakan itu semua sebagai program keberlanjutan untuk meloloskan PSN dan menjaga kestabilan dan segala macam di atas tanah Papua. Nah, untuk menjaga berbagai proyek-proyek ekstraktif di atas tanah Papua. Nah, TNI Polri itu bertugasnya itu begitu, dikirim banyak-banyak ke tanah Papua, itu bukan untuk mengayomi rakyat atau untuk menjaga keselamatan rakyat, tapi untuk menjaga kepentingan kapitalisme. Nah, itu yang dilakukan, digencarkan oleh pemerintah negara ini begitu. Jadi saya pikir kami sebagai generasi Papua, kami melihat hal itu memang tidak ada harapan sama sekali untuk kita hidup ke depan begitu. Bagaimana kami bangsa Papua saja menyatu dengan alam begitu. Kan maka beribu-ribuan tahun, berabad-abad hidup di atas tanah leluhur kami di Papua, dari Sorong sampai Merauke. Kami hidup itu sampai sekarang kami masih bisa ada, itu karena alam begitu. Bukan karena negara, bukan karena pemerintah Indonesia, tidak. Kami menolak itu keras, segala bentuk kejahatan di atas tanah Papua. Nah, yang melahirkan pergerakan perlawanan kaum muda Papua, bangsa Papua terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, itu karena realita penindasan, penjajahan yang membentuk sikap perlawanan kaum muda Papua gitu, untuk melawan negara gitu. Dan akan terus perjuangkan sampai benar-benar realita penindasan atau sebagai kolonialisme itu tiada di atas tanah Papua gitu. Mungkin itu saja saya bisa sampaikan untuk teman-teman yang mungkin belum paham. Nanti saya akan merilis sebuah edukasi untuk kawan-kawan Indonesia dari Sabang sampai Amboina. Salam kebebasan nasional Papua Barat, merdeka.